Pernah kepikiran nggak sih, di tengah situasi perang yang begitu mencekam, saat semua serba nggak pasti, kenapa ya ada orang yang memilih kabur untuk menyelamatkan diri, tapi ada juga yang justru memilih untuk tetap tinggal, bahkan rela mempertaruhkan nyawa? Nah, kali ini kita akan coba bedah paradoks yang sangat manusiawi ini. Ini dia pertanyaan utamanya. Ancaman yang dihadapi itu sama, tapi kenapa responsnya bisa begitu bertolak belakang? Dalam pembahasan ini, kita akan coba mengurai apa yang ada di balik dua pilihan ekstrim ini, berdasarkan analisis dari sumber yang kami kaji. Jadi, alur kita bakal kayak gini. Pertama, kita lihat dulu paradoksnya. Terus, kita masuk ke 3 perbandingan utama. Gimana cara mereka memandang tanah, gimana cara mereka mencari rasa aman, dan apa yang jadi dasar identitas mereka. Dan di akhir, kita tutup dengan satu pertanyaan yang bakal bikin kita semua berpikir. Oke, mari kita mulai. Jadi, ada ancaman yang sifatnya eksistensial. Maksudnya, ini ancaman soal hidup dan mati. Tapi, ancaman ini justru melahirkan dua reaksi yang benar-benar 180 derajat berbeda. Lari untuk hidup atau bertahan sampai mati. Inilah inti dari paradoks yang mau kita bedah. Ternyata nih, akar dari perbedaan pilihan tadi itu bisa kita telusuri ke sesuatu yang paling mendasar, yaitu hubungan mereka dengan tanah itu sendiri. Bagi kedua pihak, sepetak tanah yang sama itu punya arti yang, wah, beda banget. Apakah tanah itu sebuah konsep atau murni sebuah rumah? Nah, disinilah kontras pertamanya. Di satu sisi, tanah itu adalah tanah yang dijanjikan. Sebuah ide, sebuah konsep yang didasari oleh keyakinan dan sejarah spiritual. Di sisi lain, tanah itu ya rumah. Sesederhana itu. Sebuah tempat fisik, satu-satunya tempat yang mereka tahu dan sebut sebagai rumah. Dua cara pandang ini jadi fondasi dari semua perbedaan lainnya. Cara pandang yang beda soal tanah ini, ujung-ujungnya membentuk strategi bertahan hidup yang beda juga. Gimana sih cara kedua pihak ini mencari rasa aman? Ternyata pendekatan mereka itu ibarat langit dan bumi. Beda banget. Menurut sumber kami, pendekatan Israel itu dibangun di atas model keamanan yang berbasis teknologi. Ada ketergantungan yang sangat besar pada alat-alat canggih kayak Iron Dome plus bantuan militer dari luar. Nah, ini menciptakan sebuah logika sederhana. Kalau teknologi ini gagal atau keamanan udah nggak terjamin, maka buat mereka yang punya paspor ganda, pergi adalah pilihan yang paling logis. Rasa aman mereka itu terikat pada berfungsinya teknologi. Sekarang, untuk ngerti perspektif sebaliknya, kita harus paham satu kata kunci ini. Penting banget. Namanya syumut. Ini bukan sekedar kata, tapi sebuah konsep budaya yang sangat dalam. Syumut artinya keteguhan hati, kemampuan buat tetap berdiri tegak, tetap berpijak di tanah air, bahkan saat badai paling dahsyat sekalipun menerpa. Inilah inti dari strategi mereka. Disinilah letak perbedaannya. Model Palestina ini bukan soal teknologi, tapi soal ketahanan mental. Sumut jadi strategi utama. Karena seringkali, ya nggak ada pilihan lain, nggak ada paspor kedua, nggak ada negara lain yang bisa dituju. Jadi dalam kondisi kayak gitu, bertahan di atas tanah itu bukan lagi cuma pilihan, tapi sudah jadi bentuk perlawanan tertinggi. Sebuah cara untuk bilang, kami ada di sini, bahkan kalau taruhannya nyawa. Perbedaan cara memandang tanah dan keamanan ini membawa kita ke perbandingan terakhir yang paling fundamental, yaitu bagaimana identitas itu sendiri dibentuk. Apakah identitas itu sesuatu yang bisa kita bawa-bawa di kantong, layaknya paspor, atau sesuatu yang tertanam begitu dalam di tanah tempat kita lahir? Di sini kita lihat ada dua konsep identitas yang benar-benar berlawanan. Ada identitas yang portable, yang nempel di paspor dan bisa dibawa kemanapun. Ketika keselamatan diri terancam, loyalitas pada sebuah proyek negara bisa jadi goyah. Nah, di sisi lain, ada identitas yang menyatu dengan tanah. Meninggalkan tanah itu sama artinya dengan mencabut diri dari akar, sebuah kehilangan yang permanen yang mengingatkan mereka pada trauma pengusiran di masa lalu. Sumber analisis kita menyimpulkan kalau akar perbedaannya itu ada di sejarah pembentukannya. Satu pihak adalah sebuah proyek modern, sebuah negara yang dibangun dengan terencana. Pihak satunya lagi adalah sebuah bangsa yang identitasnya ditempa oleh penderitaan kolektif dari generasi ke generasi. Ironisnya, justru penderitaan itulah yang membuat ikatan mereka dengan tanah jadi semakin kuat, semakin tak terpisahkan. Semua analisis tadi membawa kita ke sebuah pemikiran penutup dari sumber kami. Ini bukan jawaban, tapi justru sebuah pertanyaan yang sangat tajam dan provokatif untuk kita renungkan bersama.
Pertanyaan ini benar-benar menantang kita buat mikir lagi. Apa sih arti rumah dan kepemilikan itu? Apakah cinta pada tanah air itu sebuah keyakinan yang bisa kita bawa pergi? Atau sebuah keterikatan fisik yang membuat kita rela bertahan sampai akhir? Sebuah renungan yang kuat, yang lahir dari sebuah paradoks tragis di masa perang.